Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom teman-teman, kembali lagi kita beribadah online bersama. Gimana teman-teman? Aku berharap teman-teman selalu diberikan kesehatan dari Tuhan ya teman-teman. Oh ya, walaupun kita beribadahnya online, kita harus selalu rutin untuk beribadah ya teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami Tuhan sampai hari ini untuk kami bisa beribadah online ya Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita serukan nyanyi dulu yuk. Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Teman-teman, yuk kita naikkan satu lagu pujian Yesus pokok. Semuanya bangkit diri dan tepuk tangan ya teman-teman. Yesus pokok.
Mari kita naikkan satu lagu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-firman yang kami telah dengar dapat kami mengerti ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Senang ya bisa ketemu lagi dengan Kak Donald. Dan sekarang adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Oke adik-adik ya, mari siapkan tempatnya, siapkan hati, dan adik-adik, ayo kita serius dengar-dengaran firman Tuhan ya. Sebelumnya Kak Donald ajak kita berdoa. Mari kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tangannya ya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji nama-Mu, meninggikan Engkau, dan biarlah kami terus bersukacita memuji-muji Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, bukan hanya memuji-muji nama-Mu, kami juga mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami lewat firman yang akan disampaikan. Roh Kudus tolong supaya kami bisa mengerti dan juga menjalani firman-Mu yang Kau ajarkan hari ini. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Semua yang percaya dan siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah adik-adik, hari ini kita akan terus melanjutkan tema kita, sukacita dalam belajar. Nah, kita belajar apa adik-adik? Belajar bersosial. Nah, adik-adik, minggu lalu adik-adik Kak Donald udah menjelaskan ya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bersosial. Betul nggak adik-adik? Tuhan maha sosial. Oke, yang kedua, karena memang Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk sosial. Tuhan ciptakan kita tidak baik seorang diri. Betul nggak adik-adik? Kali ini Kak Donald mau menjelaskan lagi tentang mengapa kita menjadi manusia yang bersosial. Karena kita punya Tuhan, contohnya adalah Tuhan langsung adik-adik. Tuhan yang kita kenal dalam iman Kristen adalah Tuhan yang maha bersosial. Nah adik-adik, kita sama-sama mau belajar ya. Tuhan yang kita sembah di dalam ajaran iman Kristen adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Ya, Trinity. Tritunggal, 3 tapi 1. Nah, mungkin adik-adik bertanya nih, gimana Kak, kok 3 jadi 1 sih Kak? Gitu hitung-hitungannya gimana sih Kak? Coba adik-adik kita belajar matematika sedikit ya. Kalau 1 ditambah 1 ditambah 1 jadinya berapa? 1 ditambah 1 ditambah 1 jadinya berapa? 3. Nah, tetapi sekarang kalau adik-adik rubah cara berpikirnya, coba adik-adik ganti 1 dikali 1 dikali 1. Jadi jumlahnya berapa? 1. Tuh, satunya ada 3 tapi sama dengan 1. Bisa kan adik-adik? Nah, itu adik-adik. Loh, mungkin adik-adik bingung ya, kok 3, 1? Ini apa maksudnya? Kalau 3, 3 aja, kalau 1, 1 aja gitu kan? Nah, adik-adik, di dalam iman Kristen kita tidak menyembah Tuhan yang banyak. Tuhan yang jumlahnya bisa lebih dari 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kita nggak boleh adik-adik. Itu namanya berhala. Ya, Tuhan yang banyak disembah-sembah itu namanya berhala. Apa sih maksudnya berhala? Berhala itu adalah buatan manusia yang disembah dan diperlakukan sebagai Tuhannya, padahal itu buatan manusia ya, seperti misalnya patung-patung seperti itu adik-adik ya. Atau bisa juga bukan patung-patung adik-adik, bisa juga
alam, ya, menyembah gunung, matahari, pohon, sungai, binatang, atau menyembah benda-benda yang dianggap sakti. Wah, seperti misalnya apa? Keris, pedang, gitu ya adik-adik ya. Itu adalah berhala-berhala yang disembah dan diperlakukan sebagai Tuhannya. Sampai sini mengerti adik-adik ya? Bukan berarti ya adik-adik kita ini dilarang punya benda, punya barang, kita dilarang pergi naik gunung, kita ke pantai, kita ke hutan gitu ya. Dilarang kita tanam menanam. Bukan, yang dilarang adalah, masih ingat nggak adik-adik? Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Nah, itu sebabnya kita tidak menyembah Allah yang banyak. Oke, kalau gitu Kak Dona, kita nyembah satu Tuhan saja dong. Iya, betul, namanya Tuhan yang Maha Esa. Kata Esa itu artinya apa adik-adik? Nah, ini ada beda nih. Kalau dalam ajaran iman Kristen, Esa itu artinya bersatu, kesatuan adik-adik. Ya, Esa itu artinya bersatu atau kesatuan. Esa di dalam iman Kristen artinya dialah yang paling hebat, paling tinggi, tidak ada yang lain, hanya dia satu-satunya. Nah, itu arti Esa dalam iman Kristen, adik-adik, oke? Tetapi ada orang yang memahami Esa itu satu, tunggal, satu, ya, jumlahnya hanya satu. Nah, itu yang dipahami oleh sebagian orang. Ajaran iman Kristen kita, pemahaman satunya bukan satu dalam arti jumlah, ya. Kita memahami Tuhan yang bersatu adik-adik, karena di dalam ajaran iman Kristen Allah kita punya 3 pribadi. Catat ya adik-adik, yang 3 itu bukan jumlahnya tapi pribadinya. Ya, bedakan antara pribadi dengan fisik, ya, dengan jumlah, ya, seperti hitung-hitungan 1, 2, 3. Bukan adik-adik, tapi di dalam satu Allah ada 3 pribadi. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Itulah Allah yang kita sembah. Loh, kalau gitu Kak, ada 3 dong. 3 apanya adik-adik? Ayo, 3 apa? 3 pribadi. Betul? Bukan 3 jumlahnya, bukan 3 bilangannya, tapi pribadinya. Jelas adik-adik ya? Jadi dalam pribadi Allah itu ada 3. Namun 3-3-nya ini ada dalam satu. Ada dalam satu kesatuan adik-adik. Itulah Tuhan kita. Sampai sini mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti ya. Oke, jelas ya adik-adik ya. Ajaran iman Kristen tidak menyembah hanya kepada satu jumlah Tuhan saja, tetapi kita menyembah satu Tuhan, 3 pribadi. Nah, beda ya adik-adik ya. Kita tidak menyembah satu Tuhan, satu pribadi. Tidak. Oke? Kita tidak menyembah Tuhan yang pribadinya ada 2, atau ada 4, atau ada 5, atau ada 10, atau ada 1000. Yang kita sembah adalah 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3. Nah, adik-adik mungkin tanya, kenapa kok 3 Kak Donald? Ini dari mana? Apakah ini karangan-karangan gereja, karangan-karangan pendeta, karangan-karangan hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil misionaris, para sekolah-sekolah teologi? Bukan. Kita mengambil 3 ini karena apa? Karena dalam Alkitab yang menyatakan adik-adik, jumlahnya pribadi Allah itu di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab yang memperkenalkan adik-adik, yang memperkenalkan 3 pribadi ini.
Jelas ya adik-adik ya? Nah, adik-adik sebagai orang Kristen menyembah Allah yang mana? Ayo coba jawab, adik-adik menyembah yang mana? Apakah adik-adik menyembah Allah yang satu jumlahnya dan satu pribadinya, atau Allah yang banyak jumlahnya dan banyak pribadinya, atau Allah yang satu tiga pribadinya? Mana yang kita sembah adik-adik? Bagus, pinter adik-adik ya, udah mulai mengerti nih sekarang ya. Dan itu bukan berarti kita ini menyembah banyak Tuhan, bukan, kan jumlahnya satu. Allah yang kita percaya, Allah yang Esa. Tapi bedanya apa? Allahnya orang Kristen yang kita percayai dengan ilah-ilah yang lain. Kita punya Allah tiga pribadi adik-adik. Sampai sini jelas ya adik-adik ya. Jadi kalau ada Allah yang pribadinya hanya satu atau pribadinya lebih dari tiga, kita tidak percaya itu adik-adik. Oke, sampai sini mudah-mudahan adik-adik mengerti ya. Nah, adik-adik, Kak Donald mau ambil cerita ayat Alkitabnya. Yang pertama dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, sejak semula waktu Tuhan mau menciptakan alam semesta ini adik-adik, Tuhan berfirman begini. Coba adik-adik bisa baca nih dalam Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Tuh ada kata apa? Baiklah kita. Nah, bicara kita itu artinya apa adik-adik? Tidak mungkin itu hanya ngomong sendiri. Betul nggak adik-adik? Tidak mungkin itu hanya untuk satu orang. Tidak mungkin itu hanya satu pribadi. Namanya kita berarti apa? Ada oknum lain, ada pribadi yang lain adik-adik. Nah, itulah namanya Allah Tritunggal adik-adik. Jelas ya? Oke, itu yang kita kenal kita. Kita di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi adik-adik dari sejak awal yang menciptakan alam semesta langit dan bumi ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga-tiga pribadinya ikut barengan, ikut sama-sama menciptakan alam semesta ini. Oke? Itu Tuhan kita. Jelas ya adik-adik ya? Jadi tiga-tiga ini nggak bisa lepas adik-adik. Ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus kompak, bersatu. Mereka itu begitu dekat, begitu lekat. Mereka itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya adik-adik. Mengerti ya? Lalu adik-adik, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tiga-tiganya sama, sejajar adik-adik. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih lemah. Semuanya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kuat-kuat, hebat-hebat. Kuasanya, kasihnya, semuanya sama adik-adik. Jelas ya? Kalau misalnya Allah Bapa sama Allah Anak, Allah Roh Kudus beda-beda, wah berarti ada yang lebih jago dong, ada yang lebih hebat dong. Tidak, tiga pribadi Allah semuanya sama. Oke, jelas ya adik-adik ya? Ini penting adik-adik untuk adik-adik belajar mengenal Tuhan Allah kita yang kita sembah. Ya, ini adalah Allah iman Kristen. Oke, nah sekarang adik-adik itu kan di perjanjian lama. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ada kata berfirmanlah Allah, baiklah kita. Sekarang adik-adik, Kak Donald ajak adik-adik baca Alkitab Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22. Nah, adik-adik akan ketemu kata yang sama nggak? Seperti Kejadian pasal 1 ayat 26. Ada kata apa? Kita di sana. Betul nggak? Coba baca adik-adik ya. Mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, adik-adik ketemu nggak kata itu? Ketemu nggak kalimat itu adik-adik? Seperti kita jadi satu. Tuh, ada kita lagi ya. Ada kita lagi adik-adik ya. Siapakah yang dimaksud kita di situ? Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Bukan Bapa, malaikat, manusia, bukan. Bukan Bapa, malaikat, Yesus, bukan. Tetapi siapa?
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 jadi 1. Nah, adik-adik, maksud Kak Donald begini menjelaskan mengapa kita ini harus bersosial. Karena kita punya Tuhan Allah, Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga pribadi ini kompak adik-adik, bersatu adik-adik. Mereka nggak saling musuh-musuhan, mereka nggak saling saing-saingan, mereka nggak kelompok-kelompokan, mereka tidak saling iri-irian adik-adik. Tapi mereka kompak, bekerja sama, saling bahu-membahu. Mereka itu bersatu hati adik-adik. Makanya adik-adik dengar baik-baik. Kalau ada orang Kristen yang suka berantem-berantem, kalau ada anak Kristen, orang Kristen yang suka iri-irian, yang suka berantem ya, lalu mereka mulai cakar-cakaran, mereka mulai kelompok-kelompokan, itu artinya Tuhannya beda adik-adik. Jangan-jangan artinya apa adik-adik? Jangan-jangan Tuhan yang disembahnya bukan Tuhan Allah yang punya 3 pribadi. Ya, bukan adik-adik. Jangan-jangan Allahnya lain. Jadi adik-adik, kalau adik-adik kompak, sehati, sepikir, adik-adik bersatu, bersama, itu berarti menunjukkan apa? Sifatnya adik-adik sama seperti Tuhan kita yang kita sembah. Oke? Sampai sini jelas ya adik-adik ya? Dan itu yang menjadi keinginan Tuhan Yesus. Waktu Yesus turun ke dunia ini, pribadi Allah yang keberapa? Yang kedua, Yesus Kristus turun ke dunia ini dan Tuhan ingin menampakkan wajahnya, menampakkan dirinya kepada manusia adik-adik. Kenapa? Karena Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Termasuk Allah Anak ini, Allah Putra ini yang kita kenal namanya Yesus, itu juga awal mulanya kita nggak bisa lihat. Tetapi karena cintanya Tuhan, sayangnya Tuhan sama adik-adik, dan Tuhan itu adalah maha bersosial, maka Tuhan dari surga mau turun ke bumi ini dan menunjukkan wajahnya, menunjukkan kehadirannya lewat siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau adik-adik percaya Yesus Kristus, adik-adik percaya juga sama Bapa, sama Roh Kudus. Ya, oleh karena itu adik-adik ini nggak bisa dipisah-pisahin. Kalau kita percaya Allah Bapa, kita percaya sama Yesus dan Roh Kudus. Kalau kita percaya sama Roh Kudus, kita percaya kepada Yesus dan Allah Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Bapa dan juga Roh Kudus adik-adik. Jelas nggak sampai sini adik-adik? Ya, itulah Tuhan kita. Makanya kita perlu bersosial adik-adik. Kita perlu bersatu hati, kita perlu saling bahu-membahu, tolong-menolong, kita saling mengasihi, kita bisa bekerja sama, kita bisa berjalan untuk mencapai tujuan bersama-sama seperti Tuhan kita. Juga mereka bersatu hati, menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan manusia dan adik-adik, menciptakan sorga, menciptakan masa depan yang indah, semuanya untuk kemuliaan namanya, semuanya untuk apa? Untuk membuktikan Allah itu mengasihi kita, dan Allah itu ingin bersama-sama adik-adik. Oke, Allah itu baik, Dia tidak mau sendirian, Dia tidak mau hanya untuk Allahnya saja, untuk dinikmati oleh Allah saja, tapi apa yang Allah buat, apa yang Allah bikin, itu semua juga mau dibagikan kepada adik-adik dan Kak Donald. Wow, seneng gak adik-adik? Coba bayangkan adik-adik kalau papi mami makan enak sendirian. Kalau mami papi jalan-jalan sendirian. Adik-adik gak pernah diajak. Wih, sedih nggak adik-adik ya? Apalagi kalau makanannya dibedain. Papi mami makannya apa, adik-adik makannya apa. Adik-adik pergi jalan-jalan, papi mami pergi jalan kemana, kamu jalan kemana. Sedih nggak? Sedih ya adik-adik ya. Kalau urusan kerja sih oke, mengerti ya, papi mami lagi urusan kerja. Tapi kalau ceritanya lagi liburan, wah adik-adik, kalau papi mami ngajak jalan-jalan terus adik-adik nggak diajak sama-sama, sedih nggak? Sedih, betul nggak adik-adik? Nah, itulah hati Bapa, sama seperti hati Tuhan kita. Ya, Dia nggak mau sendirian, Dia mau mengajak adik-adik, mengajak kita semua. Halo adik-adik, bisa nggak kalau Tuhan sendirian? Bisa nggak Tuhan nggak ngajak-ngajak kita?
Bisa, betul nggak? Tuhan kan bisa bikin apa aja. Tapi inilah, karena Tuhan itu maha bersosial, Tuhan mau berbagi adik-adik. Jelas nggak sampai sini adik-adik? Paham ya? Oke? Itulah adik-adik Allah Tritunggal, Allah Trinity. 3 pribadi, tapi dalam satu. Ya, ada satu Allah, tapi 3 pribadi. Itulah Allah kita adik-adik. Dan itulah yang menjadi alasan, menjadi semangat, menjadi pendorong, menjadi inspirasi kita untuk kita bersatu, untuk kita bersosial. Jelas ya adik-adik ya? Sampai di sini dulu cerita Kak Donald menjelaskan tentang apa dan mengapa kita ini perlu bersosial adik-adik. Oke, sekali lagi adik-adik, kita belajar bersatu, kita belajar bersosial. Karena apa? Untuk membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar menyembah Tuhan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena mereka adalah Allah yang bersosial, Allah yang suka berbagi, Allah yang tidak akan iri-irian, Allah yang tidak jadi saingan, tapi mereka bekerja sama dan mereka sama-sama kuasanya, sama-sama cintanya untuk adik-adik dan Kak Donald. Jelas ya? Oke? Nah, adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik, ayat hafalannya ya, ayat hafalannya buat adik-adik, Yohanes pasal 17 ayat 22. Itu ayat hafalannya buat adik-adik. Oke? Sekarang Kak Donald ajak adik-adik kita berdoa menutup cerita firman Tuhan hari ini ya. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang sungguh-sungguh sehati. Allah kami, Allah yang kompak. Allah kami, Allah yang bisa bekerja sama. Allah kami, Allah yang bersatu. Itu sebabnya kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai pengikut Yesus, kami juga mau mengikuti teladan-Mu, meniru Engkau ya Tuhan, Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau pernah datang ke dunia ini, Engkau menunjukkan kehadiran-Mu, Engkau menunjukkan wajah-Mu kepada kami, sehingga kami mengenal Allah kami dengan baik. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Engkau memberi teladan untuk kami, memberi contoh kepada kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sehati, sepikir, bersatu ya Tuhan. Untuk kami saling menolong, saling berbagi. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami terus bisa menjaga kesatuan hati kami, kekompakan kami, saling berbaginya kami, kerjasamanya kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, di dalam pergaulan kami ya Tuhan. Dan khususnya kami sebagai orang-orang gereja, kami orang-orang Kristen, biarlah kami juga bisa sehati sepikir. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Sekarang adik-adik, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah iman hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber berkat kehidupan kita. Hai anak-anak Joyful Kid, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan kita, 3 pribadi di dalam satu, memberkati adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita, Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.